Bab 935 Leona tiba-tiba menghilang. Morgan sangat tahu dengan jelas bagaimana hubungan antara Tania dan Leona. Setelah Leona pergi ke luar negeri, pada dasarnya tidak ada teman-temannya di Indonesia yang bisa menghubunginya. Begitupun orang tua Leona juga sama, Leona bahkan memutus kontak dengan keluarganya. Tetapi Leona selalu berhubungan dengan Tania. Hal ini cukup membuktikan betapa pentingnya Tania bagi Leona dan seberapa dekat hubungan mereka berdua. Namun, tidak ada hubungan antara Morgan dan Tania, dan keduanya tidak lagi berhubungan setelah Leona pergi ke luar negeri, bahkan Tania tidak pernah membalas pesan ataupun menjawab panggilan telepon dari Morgan. Oleh karena itu Morgan merasa seharusnya hanya ada dua kemungkinan bagi Tania untuk tiba-tiba menelpon dirinya. Pertama, apakah Tania mengalami masalah besar dan membutuhkan bantuan Morgan, atau kedua, ada kabar dari Leona. Memikirkan kemungkinan tersebut, Morgan tidak sabar untuk menjawab telepon dari Tania. Morgan bertanya dengan lembut, "Kak Tania, kenapa tiba-tiba kamu meneleponku?" Tania tidak punya omong kosong, dan berkata langsung ke pokok permasalahan, "Morgan, apa kamu punya waktu sekarang? Jika kamu punya waktu, aku ingin bertemu denganmu." Morgan bisa merasakan ada yang tidak beres dengan nada suara Tania, lalu bertanya sambil mengerutkan kening, "Ada apa?" Tania menjawab secara langsung, "Ini tentang Leona. Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Ayo bertemu dan membicarakannya secara langsung." Saat Morgan mendengar kata Leona, jantungnya langsung berdetak lebih kencang. Karena dia tahu bahwa tebakannya benar, Tania menelponnya karena ada masalah tentang Leona. Morgan dengan cepat berkata, "Kak Tania, kamu di mana? Ayo ketemu sekarang." Tania berpikir sejenak dan menjawab, "Aku akan menunggumu di Terre de Haute Island Cafe, ayo bertemu dan mengobrol." "Ya, tunggu sebentar, aku akan segera berangkat," ucap Morgan. Morgan setuju dan segera menutup telepon. Setelah meletakkan ponselnya, Morgan segera berlari ke kamar mandi dan membasuh mukanya. Kemudian dia mengganti pakaiannya dan bergegas keluar. Morgan bisa merasakan dari nada Tania bahwa Leona pasti mengalami beberapa masalah, karena nada Tania sangat serius dan dia tidak menjelaskan masalah itu dengan jelas di telepon. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa masalah ini sangat penting. Sekitar setengah jam kemudian, Morgan naik taksi ke Terre de Haute Island Cafe yang disebutkan Tania. Kemudian Morgan menelepon Tania lagi dan menemukan ruangan tempat Tania berada. Hari ini Tania mengenakan gaun putih, dengan sosok seksi dan fitur wajah yang sangat cantik. Hanya saja, ada jejak kecemasan dan kekhawatiran di sepasang matanya yang indah itu. "Kak Tania," teriak Morgan saat melihat Tania. Tania tiba-tiba menatap Morgan dan dengan cepat berkata, "Morgan, kamu akhirnya datang juga. Sini, cepat duduk." Morgan bertanya dengan cemas sambil berjalan di depan Tania, "Kak Tania, ada apa? Apa yang terjadi dengan Leona?" Di sisi lain, Tania perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Morgan, secerca kekhawatiran tampak terpancar di matanya yang indah. Kemudian Tania menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Morgan, aku seharusnya tidak memberitahumu tentang ini, karena Leona pernah memberitahuku apapun yang terjadi, aku tidak boleh memberitahumu tentang dia. Itu sebabnya aku tidak pernah menjawab teleponmu setelah Leona pergi, dan aku juga tidak berinisiatif untuk menghubungimu." Morgan sama sekali tidak ingin mendengarkan Tania menjelaskan hal-hal ini, dan bertanya dengan sangat cemas, "Kak Tania, aku bisa mengerti hal itu. Lagi pula, ada kesalahpahaman antara aku dan Leona, tapi kenapa kamu menelponku dan ingin bertemu denganku hari ini?" Tania memandang Morgan dan ragu-ragu selama beberapa detik, lalu menggigit bibirnya dan berkata, "Morgan, sepertinya Leona hilang." "Apa?" tanya Morgan. Morgan merasa otaknya akan meledak seketika setelah mendengar kata-kata Tania. Ekspresi wajahnya juga banyak berubah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Tania, "Kak Tania, kamu tidak bercanda, kan? Bagaimana Leona bisa tiba-tiba menghilang? Bukankah semuanya seharusnya baik-baik saja?" "Aku tidak bercanda denganmu," ucap Tania sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu melanjutkan, "Setelah Leona pergi ke luar negeri, dia benar-benar memutuskan kontak dengan keluarga Sandika. Dia hanya meneleponku beberapa kali seminggu untuk memberitahuku tentang situasinya, yang membuatku merasa lega dan tidak terlalu mengkhawatirkannya.
Tapi itu sudah sebulan sejak Leona meneleponku terakhir kali. Aku mencoba segala cara untuk menghubungi Leona bulan ini, tapi sayangnya tidak ada kabar sama sekali. Morgan menatap Tania di depannya dengan linglung. Pada saat ini, matanya penuh keterkejutan dan kebingungan. Beberapa hari yang lalu, aku langsung pergi ke tempat tinggal Leona, tetapi aku masih tidak dapat menemukannya. Aku bertanya pada pihak kampusnya tentang keadaan Leona, tetapi pihak kampusnya mengatakan bahwa Leona tidak masuk kuliah selama 2 bulan. Tania terdiam sejenak, lalu melanjutkan, Morgan, aku benar-benar telah menghabiskan semua cara yang dapat kupikirkan untuk mencari Leona. Tetapi tidak ada yang berhasil. Aku terpaksa mencarimu karena aku benar-benar sudah buntu. Aku tahu kamu mengenal banyak orang dan memiliki banyak relasi. Aku harap kamu dapat membantuku menemukan Leona. Morgan menatap Tania dan berteriak dengan nada sedikit tinggi, kenapa kamu baru memberitahuku hal itu sekarang? Bagaimanapun siapa yang tidak akan kesal jika mendapat informasi tunangannya menghilang dan si pemberi informasi memberitahunya sangat terlambat. Tania pun menjawab dengan rasa bersalah, Leona mengatakan padaku bahwa aku tidak bisa memberitahumu tentang dia, jadi aku hanya bisa menurutinya. Setelah melihat ekspresi rasa bersalah di wajah Tania, Morgan menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah terdiam beberapa saat, Morgan langsung berkata kepada Tania, Kak Tania, kamu tidak perlu terlalu khawatir, begini saja, beri aku alamat Leona, dan aku akan pergi ke luar negeri untuk mencarinya sendiri. Tetapi, Tania tidak melanjutkan kata-katanya. Tania masih terlihat ragu saat ini, dia melihat raut wajah Morgan dengan bingung. Lagi pula, Leona sudah menekankan di awal bahwa Morgan tidak boleh mengetahui lokasi dan informasi kontaknya apapun yang terjadi. Jadi, Tania tidak tahu harus memberitahu Morgan atau tidak saat ini. Tentu saja Morgan tahu apa yang dipikirkan Tania. Jadi dia berteriak dengan cemas, Kak Tania, apa yang masih kamu pikirkan? Masalahnya sudah seperti ini, Leona sudah lama menghilang, jika terus ditunda, mungkin akan terjadi sesuatu. Baiklah, jawab Tania sambil mengangguk tak berdaya. Kemudian Tania mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan alamat dan informasi kontak Leona pada Morgan. Setelah Morgan mendapatkan alamat Leona, dia langsung memberi instruksi kepada Tania, Kak Tania, jika kamu ada kabar tentang Leona, tolong hubungi aku secepatnya. Jika aku juga mendapatkan kabar, aku juga akan memberitahumu secepatnya. Setelah itu Morgan berjalan keluar dari ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Sementara Tania melihat punggung Morgan yang perlahan menjauh dengan cemas. Selain itu, matanya penuh ketidakberdayaan dan dia terus menyalahkan dirinya sendiri.